Eropa dan kota-kota besarnya sudah dihuni oleh mayoritas muslim. Dan pertanyaannya, kemana orang-orang Eropa? Orang-orang Eropa jamaah sekalian, karena kampanye LGBT betul-betul kuat di sana. Lihat sekarang di Eropa. Saya dulu baca sebuah koran sekitar 5 tahun yang lalu. Di Eropa jamaah sekalian, di Eropa termasuk di Jepang, mereka ini selalu kekurangan tenaga kerja. Makanya mereka mengimpor tenaga kerja dari negara-negara Asia. Kalau di Jepang kebanyakan dari Brazil. Jadi impor, terutama di Eropa. Maka banyak orang kerja di sana. Bahkan jamaah sekalian, ketakutan mereka adalah apa? Jangan-jangan 2030 nanti, Eropa dan kota-kota besarnya sudah dihuni oleh mayoritas muslim. Kenapa? Karena rata-rata pekerja yang diimpor itu rata-rata dari Asia, dari Bangladesh, dari Yaman, dari Mesir, kemudian dari Suriah, dari Indonesia, kemudian dari India, yang mereka itu ke sana rata-rata muslim. Nah, pertanyaannya, kemana orang-orang Eropa? Orang-orang Eropa jamaah sekalian, karena kampanye LGBT betul-betul kuat di sana, bahkan beberapa gereja melegalkan pernikahan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang terjadi adalah apa? Mereka mengalami penyusutan popularitas. Ya, penyusutan apa? Ya, popularitas. Jadi populasi penduduknya menyusut, jumlah penduduknya menyusut. Kenapa demikian? Satu, di sana free sex, kebebasan seksual. Jadi anak-anak SMA tuh udah nggak boleh diurus sama orang tuanya. Guru nggak boleh mengurus masalah urusan ranjang murid-muridnya. Wes pokoknya ngeri lah. Mirip-mirip aturan yang dibuat sama Nadiem Karim, Menteri Pendidikan sekarang. Ngeri itu. Dia kan membuat aturan kalau masalah hubungan suami istri, mahasiswa, maka kampus tidak boleh memberikan hukuman. Lah ngeri kalau begitu jemaah sekalian. Padahal lembaga pendidikan itu untuk melahirkan manusia yang beradil dan beradab, bertakwa. Ini sudah melenceng dari sistem pendidikan nasional, sudah melenceng dari tujuan pendidikan kita. Ngeri banget jemaah sekalian. Hari ini Masyarakat muslimin kembali sampaikan tadi. Jadi orang-orang Eropa jemaah sekalian, mereka kekurangan regenerasi. Satu, karena udah terbiasa hubungan lawan jenis bebas tanpa terikat pernikahan. Jadi mereka kumpul kebo masyarakat muslimin. Nggak ada terikat pernikahan. Ngapain juga nikah? Toh bisa gonta-ganti pasangan. Kalau nikah nanti malah diprotes, maka mereka nggak mau nikah. Sampai kadang punya anak. Biasanya yang punya anak tuh yang kaya-kaya. Yang miskin-miskin, yang standar itu nggak mau punya anak. Yang penting syahwat biologisnya tersampaikan. Kayak Ronaldo. Semoga Allah beri hidayah di Ronaldo, karena membantu Palestina luar biasa. Dia punya anaknya 5, itu nggak punya istri dia tuh. Dari mana dapat anak? Dari pacar. Coba. Mengerikan di Eropa jamaah sekalian. Inilah kejadian kalau seandainya dibebaskan namanya orientasi seksual. Termasuk kalau ada yang mau nikah, misalkan saya kemarin membaca survei di daerah Swiss atau Italia itu. Ada salah seorang YouTuber Indonesia melakukan survei. Anak-anak muda di sana yang usia nikah berarti dari usia 23 tahun sampai usia 35 tahun disurvei. Apakah mereka mau nikah? Hampir 40% mengatakan kami tidak butuh nikah. 50% mengatakan kami tidak butuh nikah. Sekitar 10 atau 20% bingung mau nikah apa tidak. 30% mau nikah. 30% ini mau nikah, tapi nikahnya dari 30%, kalau jadikan 100%, ya jadi yang 30% tadi jadikan 100% yang mau nikah, itu 40-50% maunya nikah sesama jenis. Coba. Udah 30% mau nikah, dari situ yang mau nikah sesama jenis 50%. Ngeri sekali jemaah sekalian. Saya tanya kepada bapak-bapak, ketika orang tuh hidup bebas tanpa ikatan pernikahan, pingin nggak mereka punya anak? Rata-rata enggak, karena bagi mereka terbebani. Yang kedua, kalaupun mereka jemaah sekalian, menikah, nikahnya sama jenis, kira-kira nikah sama jenis, jeruk ketemu jeruk, apa melahirkan jeruk baru? Enggak. Opone tongkat ketemu tongkat, orang bakalan ketemu
lahirkan anak lagi jemaah sekalian. Akhirnya apa? Regenerasi mereka menurun. Sementara di saat yang bersamaan, di Eropa sana mereka itu membutuhkan tenaga-tenaga baru di bidang kerjaan. Kenapa? Karena tenaga-tenaga lama sudah di atas usia 55 tahun. Di atas usia 55 tahun di Eropa rata-rata udah pensiunkan tiap tahun. Misalkan satu negara mempensiunkan 3.000 warganya. Sekarang siapa pengganti 3.000? Sementara generasinya rusak karena narkoba, rusak karena free sex, rusak karena LGBT. Luar biasa masyarakat muslimin. Inilah rusaknya negara sana. Mengerikan banget. Bahkan ketika saya menyaksikan komentar-komentar mereka nikah sama jenis. Mereka pingin hidup bersama dengan pasangannya sesama jenis. Itu ngeri. Bagaimana hidupnya mereka? Hancur regenerasi masyarakat muslimin. Hancur. Ya. Makanya mereka khawatir di Eropa itu. Di balik kebebasan yang mereka dengungkan, terkandung kengerian, tergantung bahaya yang sungguh sangat mengerikan sekali. Buktinya sampai sekarang mereka mau tidak mau sekitar 3.000 setiap tahunnya mereka butuh 3.000 sampai 5.000 tenaga kerja dari luar negara mereka. Dan rata-rata yang diimpor itu tadi dari Asia Tengah. Sementara orang-orang Asia rata-rata muslim. Itulah yang membuat mereka khawatir jangan-jangan London, Paris, Amsterdam lama-kelamaan menjadi negeri kota Muslim City. Saya punya kawan kok yang tinggal di Amsterdam, yang tinggal di Paris, yang tinggal di London. Ya, saya dulu ngajar online ketika pandemi, ngajar online teman-teman di Amsterdam, ya Belanda, ngajar. Cuma akhirnya saya angkat tangan. Kenapa? Karena sana kalau sore nunggu pulang sekolah dan pulang kerja, di sini jam 11:30 malam, suah ngantuk-ngantuk ngajar itu nih ya. Wah, nggak bisa ini Zoom ya. Akhirnya saya angkat tangan. Saya udah nggak bisa. Lah kenapa? Lah jamnya saya mau istirahat, kalian baru pulang kerja. Akhirnya saya angkat tangan, saya bisa ngajar. Saya bilang, mungkin di tempat lain sudah ada banyak ustadz, saya bilang gitu. Masyarakat muslimin, di sana begitu. Begini loh, kenapa mereka takutkan muslim itu mendominasi kota-kota mereka? Begini, yang ke sana rata-rata muslim biasanya bawa istri. Pertumbuhan penduduk 1:3 sampai 1:5. Maksudnya apa? Satu orang Eropa non-muslim, misalkan Katolik, mereka melahirkan 1 anak. Sementara satu keluarga muslim bisa melahirkan berapa? 3 anak, bahkan 4, bahkan lebih. Kenapa demikian? Yang ke sana rata-rata orang Asia, terutama orang-orang Arab, Yaman, orang-orang Bangladesh, orang-orang India, di mana mereka terkenal sudah doyan punya banyak istri, doyan juga punya banyak anak. Bayang nggak kalau seandainya ke sana orang Yaman, dia bawa 2 istri, masing-masing istrinya melahirkan 4 anak, berarti berapa udah? 8, 1:8 berarti. Ya, padahal biasanya orang-orang Yaman itu istrinya lebih daripada 2 kadang. Ya, tapi kan kalau orang-orang Sambi kan setia Bu, jangan khawatir ya, bukan Yaman ini Bu ya.